Halo, kembali lagi di Timology 101. Hari ini kita akan membahas anatomi jam Rolex. Mari kita mulai dengan membahas jenis-jenis Rolex. Model-model klasik meliputi D-Date, Datejust, Oyster Perpetual, Lady Datejust, Skydweller, dan juga Cellini. Sedangkan model-model profesional itu termasuk Air King, GMT Master 2, Yachtmaster, Submariner, Daytona, Sea-Dweller Deep Sea, Explorer, dan juga Milgauss. Langsung saja terjun lebih dalam ke dunia anatomi jam Rolex yang memukau. Mari kita mulai dengan casingnya. Casing arloji Rolex dirancang agar tahan lama dan berkesan. Casing terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti baja tahan karat, emas, atau platinum, dan dibuat dengan berhati-hati untuk menahan kerusakan akibat penggunaan sehari-hari. Meskipun demikian, Oyster Steel merupakan bahan yang paling umum digunakan untuk jam tangan Rolex. Ini adalah super alloy in-house yang termasuk dalam keluarga baja 904L yang sangat tahan terhadap korosi dan memiliki kilau yang luar biasa saat dipoles. Di sisi lain, emasnya secara eksklusif menggunakan emas 18 karat yang terdiri dari emas murni dan campuran elemen yang tepat seperti perak dan tembaga untuk menghasilkan emas putih, kuning, dan eberos. Rolex juga menggunakan platinum 950, alloy yang umumnya dikombinasikan dengan ruthenium. Hal ini memungkinkan logam tersebut cukup kuat untuk digunakan dalam casing arloji sekaligus mempertahankan kilau dan keindahannya. Casing ini juga dilengkapi dengan crown yang digunakan untuk memutar arloji dan mengatur waktu. Crown adalah bagian penting dari fungsionalitas arloji karena memungkinkan pemakainya untuk menyesuaikan waktu dan tanggal dengan akurat. Rolex sendiri menggunakan polimer untuk gasket dan baja tahan karat atau logam untuk bagian-bagian yang bersifat mekanikal dan estetik. Anda mungkin sering melihat 1, 2, 3 titik atau bahkan garis di bawah lambang Rolex pada bagian crown-nya. Hal tersebut dapat menandakan jika jam tangan tersebut memiliki twin lock atau triple lock winding crown. Pada jam tangan chronograph, contohnya Daytona, terdapat 2 tombol di samping mahkota, biasa disebut sebagai pusher. Bahkan pada merek lain, mungkin ada 3 tombol. Hal ini memungkinkan penggunanya untuk menggunakan fungsinya, seperti start, stop, dan reset. Kadang-kadang disebut sebagai horns. Locks adalah proyeksi pada casing arloji yang digunakan untuk menghubungkan tali atau gelang ke casing arloji. Ini dapat digunakan untuk lock-to-lock measurement. Hal ini dilakukan dengan mengukur dalam milimeter dari ujung paling atas lock hingga paling bawah. Hal ini juga dapat membantu Anda membayangkan ukuran jam tangan terhadap pergelangan tangan Anda saat mencari jam tangan secara online. Bracelet merupakan komponen yang mengaitkan jam tangan pada pergelangan tangan Anda. Dan pada Rolex, bracelet didesain agar nyaman dan aman. 3 jenis gelang yang berbeda dapat ditemukan di Rolex, termasuk Oyster, Jubilee, dan Presidential. Bracelet biasanya terbuat dari material berkualitas tinggi yang sama seperti case, dan bisa disesuaikan dengan berbagai macam ukuran pergelangan tangan. Ada juga bracelet Oyster Flex. Bracelet ini terbuat dari kombinasi elastomer yang berdensitas tinggi dan perpaduan antara titanium nikel yang fleksibel sebagai dasarnya untuk memberikan bentuk dan integritas. Hal ini menghasilkan daya tahan yang sama dengan bracelet yang terbuat dari logam dan juga kenyamanan tali karet. Rolex juga menawarkan pilihan strap kulit untuk beberapa koleksinya. Clasp juga merupakan bagian penting dari bracelet. Untuk memastikan bahwa arloji tetap terpasang dengan aman saat Anda memakainya, Rolex menyediakan sejumlah clasp yang berbeda, yakni Oyster Lock Clasp yang menawarkan sistem kunci double lock, Glide Lock Clasp yang mirip tetapi berbeda dengan Oyster Lock. Ini lebih panjang dari Oyster Lock dan memiliki sistem ekstensi yang dapat memperpanjang rantai gelang sekitar 20 mm. Rolex Buckle. Hal ini cukup jarang ditemukan saat ini karena sebagian besar jam tangan Rolex kini hadir dalam bentuk bracelet. Namun, hal ini dapat ditemukan di koleksi Cellini dengan tali kulit dan dilengkapi pin buckle emas 18 karat. Oyster Clasp ini juga mirip dengan Oyster Lock Clasp, namun tidak memiliki kunci pengaman tambahan yang dapat dilipat. Ini biasanya ditemukan pada seri klasik Rolex seperti model Datejust atau Oyster Perpetual yang tidak diperkirakan untuk digunakan di lingkungan yang menantang seperti jam tangan seri profesional. Hidden Crown Clasp. Hal ini memungkinkan gelang tampak seperti rantai yang tidak terputus. Clasp tersembunyi tersebut hanya dapat ditemukan
oleh logo mahkota yang berada di bagian pengencang. Anda bisa menemukan gasper ini pada Presiden, Pearlmaster, atau Jubilee Bracelet, meskipun sudah bukan lagi menjadi pilihan pada gelang Jubilee dalam line-up saat ini. Sekarang ini, pada model yang lebih besar seperti 36 mm dan 41 mm, Jubilee Bracelet sudah dilengkapi dengan Oyster Clasp. Deployant Clasp, pengganti buckle yang dapat membantu memperpanjang usia tali Anda dengan mengatur penyetelan yang Anda inginkan sekali saja, daripada harus menyetel buckle setiap kali. Hal ini dapat dilihat pada Celine Moonface. Sekarang mari kita beralih ke bagian dial. Dial adalah bagian depan jam tangan dan biasanya dihiasi dengan hour markers dan jarum penunjuk waktu atau hands. Dan terkadang ada juga yang dilapisi dengan bahan yang bercahaya agar mudah dibaca dalam kondisi cahaya rendah. Sepanjang sejarahnya, Rolex telah memasangkan arloji mereka dengan berbagai desain dial yang berbeda mulai dari bahan, warna, dan gaya. Karena ada banyak sekali jenis dial yang berbeda-beda, untuk membuat yang lebih mudah, saya akan membaginya ke dalam sejumlah kelompok yang lebih simpel, antara lain solid colored dial, seperti classic dial, stella dial, dan lain-lain. Textured dial, seperti linen dial, pyramid dial, dan lain-lain. Pattern dial, seperti floral dial, computerized atau anniversary dial, dan lain-lain. Material-based dial, seperti marble dial, wood dial, mother of pearl dial, heartstone dial, dan lain-lain. Gemset dial, seperti full gemset, atau bahkan Sarti dial, dan juga yang lain-lain. Step dial, seperti Paipan dial, dan masih banyak lagi. Sub dial adalah dial kecil pada dial utama yang menunjukkan informasi tambahan, seperti menit atau jam yang telah berlalu pada jam tangan chronograph, seperti Daytona. Menambahkan fase bulan seperti Celine Moonface, detik yang telah berlalu seperti pada Rolex Very-Flat. Index menunjukkan jam pada dial jam tangan analog. Di Rolex ada beberapa jenis yang telah dibuat, seperti Roman numerals atau angka Romawi, Arabic numerals. Ini adalah nama yang diberikan pada sistem simbol angka yang paling umum digunakan saat ini. Jangan bingung dengan angka yang digunakan dalam bahasa Arab yang juga digunakan Rolex secara berkala selama bertahun-tahun pada beberapa arloji yang ditujukan untuk Timur Tengah. Stick indexes. Sesuai dengan namanya, stick index adalah penanda jam yang panjang dan ramping, kadang-kadang disertai dengan aksen cahaya kecil agar mudah terbaca dalam cahaya redup. Pattern indexes. Pattern index adalah penanda jam persegi panjang tebal yang diisi dengan luminesensi untuk kemudahan membaca dalam kegelapan. Penunjuk jam baton dapat digunakan sendiri atau lebih sering, disertai dengan penanda bulat dan segitiga pada model Rolex profesional. Round indexes. Round indexes digunakan pada model Rolex profesional bersama dengan baton dan triangular indexes. Semua penanda jam ini diisi dengan luminesensi agar mudah dibaca dalam gelap. Dagger indexes. Gaya yang digunakan pada beberapa jam tangan Rolex klasik. Dagger index adalah indeks berbentuk panah yang ujungnya mengarah ke bagian tengah dial. Hands atau jarum jam digunakan untuk menunjukkan jam, menit, dan detik pada jam atau arloji. Rolex dulunya menggunakan baja tahan karat untuk bahan jarum jam. Tetapi sekarang semuanya terbuat dari emas 18 karat. Terdapat juga beberapa jenis jarum jam yang telah dibuat, antara lain Alpha Hands, umumnya digunakan pada jam tangan Rolex vintage. Jarum Alpha dicirikan dengan dasar yang lebar dan batang yang sempit. Baton Hands, kadang-kadang juga disebut stick hand. Baton hand adalah tangan lurus sederhana yang sering digunakan oleh Rolex. Jarum jam ini dapat memiliki ujung yang rata atau sedikit runcing. Selain itu, jam tangan ini bisa glow in the dark atau tidak. Mercedes Hands, mungkin yang paling terkenal dari arloji Rolex. Jarum jam Mercedes menampilkan bintang berujung 3 di ujung bulat jarum jam yang dipenuhi lume, menyerupai logo mobil yang terkenal. Jarum menit lurus bercahaya dengan ujung yang runcing, dan jarum detik lurus dengan detail melingkar yang dipenuhi lume. The 24-hour hand. Beberapa jam tangan Rolex seperti GMT Master dan Explorer 2 memiliki jarum penunjuk 24 jam tambahan yang digunakan untuk membaca jam pada bezel bertanda 24 jam. Jarum-jarum ini memiliki ujung berbentuk panah yang diisi dengan lume. Lightning Bolt Hand. Salah satu ciri khas arloji Rolex Milgauss adalah jarum penunjuk detiknya, yang didesain agar terlihat seperti kilatan petir. Dial ini juga dilengkapi dengan jendela tanggal. Ini dinamakan dengan aperture, yang merupakan fitur ikonik dari banyak model Rolex. Jendela tanggal diperbesar agar lebih mudah dibaca, dan seringkali diposisikan pada posisi jam 3 pada dial. Rolex menggunakan apa yang dinamakan lensa Cyclops yang ditempatkan di luar kristal arloji, di atas bukaan tanggal untuk memperbesar tanggal. Bahan awal Cyclops adalah kaca plexiglass.
tetapi telah diganti dengan safir yang anti gores. Satu-satunya model tanpa lensa Cyclops sekarang adalah Rolex Deep Sea Dweller. Bezel adalah cincin yang mengelilingi dial dan dapat berputar pada model tertentu. Biasanya terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang sama dengan casing, dan dapat dihiasi dengan batu mulia untuk memberikan sentuhan kemewahan. Namun, pada beberapa model, profesional seperti GMT Master, Submariner, dan lain-lain, mereka menggunakan bahan yang disebut Cerachrom, yang merupakan singkatan dari ceramik dan chrome, yang berarti keramik berwarna. Rolex juga mematenkan hal ini pada tahun 2005. Beberapa bezel berbeda pada Rolex itu, salah satunya ada Rolex Fluted Bezel. Awalnya bezel adalah komponen kunci dalam membuat casing oyster tahan air, yang dilakukan dengan mengencangkan bezel, bagian belakang casing, dan juga keran pada casing tengah. Rolex mendesain bezel dengan flutings, sehingga dapat dikencangkan ke casing dengan alat khusus. Fluted bezel sekarang hanya tersedia dalam bahan emas. Rolex Dome Bezel juga dikenal sebagai smooth bezel, sangat sederhana, ramping, dan lugas. Hanya sepotong logam yang dipoles tanpa ada serat halus atau hiasan. Rolex Tachymeter Bezel. Bezel tachymeter selalu memiliki tujuan fungsional dan akan terus demikian. Karena Daytona adalah satu-satunya jam tangan chronograph dari Rolex, maka bezel tachymeter hanya digunakan secara eksklusif pada Daytona. Rolex GMT Bezel. Jam tangan ini dibuat untuk melacak dua zona waktu secara bersamaan. Rolex Dive Bezel. Bezel dive watch ini unidirectional supaya penyelam dapat melacak waktu yang telah berlalu untuk menentukan berapa banyak oksigen yang tersisa dalam tangki. Kristal adalah penutup bening yang melindungi dial dan biasanya terbuat dari safir. Safir adalah bahan yang sangat keras dan sangat tahan gores, sehingga kristal tetap jernih dan mudah dibaca hingga bertahun-tahun lamanya. Kristal ini juga sangat transparan, kemungkinan pemakainya untuk sepenuhnya menghargai keindahan dial dan detailnya yang rumit. Namun, sampai tahun 1991, akrilik merupakan bahan yang digunakan untuk kristal Rolex. Movement juga dikenal sebagai kaliber. Ini mengacu pada mesin jam tangan yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga untuk membuat jam tangan dan fungsinya beroperasi. Beberapa model Rolex memiliki jenis mesin penggerak yang sama, tetapi ada juga yang berbeda. Rolex baru saja meluncurkan jenis mesin jam baru pada bulan Maret 2023. Rotor adalah pemberat setengah lingkaran yang dipasang pada movement. Rotor juga dikenal sebagai pemberat yang berosilasi. Dengan gerakan pergelangan tangan Anda, rotor berputar pada poros, dan dengan melakukan hal itu, rotor memutar pegas utama yang nantinya akan mendayai arloji Anda. Rolex mengembangkan dan mematenkan apa yang disebut sebagai perpetual motor pada tahun 1931. Movement jam tangan memiliki beberapa bagian yang sangat kecil dan mekanisme rumit yang berputar menggunakan serangkaian roda gigi. Karena itu, para pembuat jam membutuhkan bahan yang benar-benar halus dan sangat tahan lama agar mekanisme jam tangan tidak rusak karena terus digunakan. Para pembuat jam perlu menemukan bahan yang lebih keras daripada logam dan mulailah penggunaan jewel di dalam mesin jam tangan. Jewel yang cukup keras adalah berlian, safir, dan ruby. Dua permata yang terakhir lebih murah daripada berlian dan juga dapat dibuat secara sintetis. Rolex juga menggunakan batu ruby sintetis untuk bearingnya. Semakin rumit jam tangan tersebut, biasanya akan menggunakan lebih banyak bearing yang mengakibatkan lebih banyak jewel. Sebagai contoh, Rolex Daytona menggunakan 44 jewel karena fungsi chronografnya. Secara singkat, anatomi arloji Rolex adalah subjek yang kompleks dan menarik. Dari case hingga jewel, setiap komponen dibuat dengan hati-hati untuk memastikan daya tahan, fungsionalitas, dan desain. Sebagai watch enthusiast, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada mengagumi detail yang begitu kompleks dari jam tangan Rolex dan mengapresiasi karya seni yang ada di dalamnya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video-video lainnya. Jangan lupa di-share kalau kalian suka konten-konten seperti ini ya. Bye-bye.